Halo, orang udah di luar sana. Ya, kita bertemu lagi di video baru yang pastinya akan mengajarkan sesuatu yang baru juga kepada teman-teman. Hari ini sebenarnya gue bukan ingin kayak apa ya? Gue bukan ingin membahas sesuatu yang benar-benar kayak vital banget, tapi menurut gue ini penting dan teman-teman perlu tahu. Yaitu gue hari ini akan membahas tentang seni dalam. Sebelum kita masuk ke seni mengkritik, teman-teman, gue akan berikan sedikit cerita pengantar lah. Ya, cerita pengantar ini sekiranya bisa membantu teman-teman dalam memahami apa itu seni mengkritik gitu. Ya, jadi di sebuah SMA yang katanya SMA unggulan, katanya ya tentunya ya nggak cuma SMA unggulan aja. Pasti hampir di seluruh SMA punya organisasi yang namanya OSIS. Di OSIS ini pasti kan banyak sekali kegiatan yang bikin mereka itu sibuk dan punya sedikit waktu free time lah ya. Jadi akhirnya mereka melakukan banyak yang namanya rapat. Teman-teman juga tahu pastinya, apalagi teman-teman yang ada di bidang ini. Lalu mereka selalu melakukan rapat dan hasil akhirnya adalah mereka itu selalu berdebat, selalu situasinya panas dan tidak muncul sebenarnya apa konklusi dari rapat tersebut. Lalu gue lanjut lagi. Tiba-tiba suatu hari para anggota OSIS ini mengevaluasi acara peringatan Hari Guru, teman-teman, di mana suara proyektornya berdengung, terus juga situasinya nggak kondusif, apalagi anak-anak yang bandel-bandel tuh main flare dan lain sebagainya. Jadi akhirnya bisa dibilang upacara Hari Guru itu tidak kacau, teman-teman, tapi banyaklah masalah yang terjadi di acara dan upacara tersebut. Lalu guru-guru yang ada di situ pun menatap sinis ke para OSIS dan mereka kayak, ini kayaknya kinerjanya nggak bener nih. Jadi kita harus melakukan namanya evaluasi besar-besaran kepada mereka. Nah, teman-teman, dari cerita ini gue bisa simpulkan bahwa pastinya lebih sering untuk para orang yang lebih tua mengkritik anak yang lebih muda. Oke, kira-kira cerita tadi udah bisa nggambarin lah gimana stigma orang-orang zaman sekarang tentang mengkritik. Tapi gue akan jelasin bener-bener secara mudah aja dan secara singkat seni mengkritik itu apa. Jadi seni mengkritik adalah kemampuan teman-teman untuk menyampaikan pendapat, saran, atau ketidaksetujuan teman-teman semua tentang cara teman-teman dalam menanggapi sesuatu dengan cara yang tentunya sopan, logis, bijak, dan tetap ya teman-teman harus sesuai dengan data yang ada. Kalau teman-teman mengkritik tapi tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada, sama aja teman-teman ya omon-omon. Dan ya itu bukan cara dari seni mengkritik itu sendiri. Dan yang saya ingin kasih tahu ke teman-teman adalah tujuan, ya, satu hal yang teman-teman harus tahu, tujuan dari mengkritik itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk proof of point, tetapi untuk memperbaiki dan menyadarkan suatu kesalahan ataupun kebenaran sesuatu. Jadi mengkritik itu kadang-kadang ya kita bukan hanya nunjukin kesalahannya, tapi kita juga harus memberitahu, oh yang benar tuh seperti ini, gitu teman. Oke, sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip seni mengkritik yang tentunya teman-teman harus paham. Jika teman-teman ingin master seni mengkritik itu, gue pengen ngingetin teman-teman untuk ya salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan. Seger banget. Oke, langsung aja gue akan masuk di nomor 1, yaitu gunakan logika, bukan perasaan. Teman-teman, ketika kita mikir gunakan logika bukan perasaan, yang teman-teman pikirkan berarti kita gunain pikiran aja, nggak pakai hati. Simpelnya gini teman-teman, ketika teman-teman mengkritik, teman-teman harus menggunakan logika, yang artinya logika itu sesuai data dan fakta. Tapi teman-teman juga terkadang harus punya hati, dimana hati itu kan tetap membantu teman-teman dalam ya mengkritik gitu. Nggak mungkin teman-teman, misal teman-teman ya mengkritik seorang perempuan kan kita tahu pada dasarnya perempuan itu perasa, memiliki rasa yang berlebih dalam hatinya. Jadi ketika teman-teman yang cowok teriak-teriak mengkritik seorang perempuan, ya pastinya perempuan tersebut akan tersinggung, teman-teman. Jadi ya gak cuma logikanya aja yang dipakai, tapi pentingkan logika tersebut agar kritik dari teman-teman itu punya dasar. Lalu yang kedua adalah fokus pada masalahnya, bukan pribadinya. Jadi jangan teman-teman ngekritik seseorang karena teman-teman gak suka sama orangnya. Jika teman-teman ngekritik seseorang karena perilakunya, karena sikapnya, karena sifatnya, karena kebijakannya, teman-teman ya sah-sah aja karena itu hak teman-teman. Tapi jangan pernah mengkritik pribadi seseorang, karena pribadi itu adalah masing-masing teman-teman.
Lalu gue lanjut lagi di nomor 3, yaitu gunakan bahasa yang sopan tapi tegas. Di sini terkadang memang ada waktu dan tahap di mana teman-teman itu harus mengkritik menggunakan bahasa yang bisa dibilang agak keras, tapi usahakan menggunakan bahasa yang sopan teman-teman. Di situ menunjukkan kedewasaan teman-teman, menunjukkan bahwa teman-teman itu lebih tahu dari orang yang. Lalu berikan solusi teman-teman. Nah, berikan solusi ini sangat penting, karena jika ada suatu masalah tapi nggak ada solusinya, ya buat apa? Jadi teman-teman kalau mengkritik, kalau bisa memberikan solusi, jangan dalam memiliki kesan yang teman-teman mengkritik untuk menyerang dan menjatuhkan. Dan yang terakhir adalah pilih waktu dan tempat yang jelas dan yang pas. Karena masa teman-teman memiliki teman yang habis kedukaan terus tiba-tiba teman-teman kritik, ya tentunya temannya tidak di momen yang pas. Oke, jadi teman-teman, satu pesan yang ingin gue sampaikan kepada kalian adalah seperti cerita yang udah gue sampaikan di awal tadi, yaitu guru mengkritik anak muridnya yang ternyata seorang guru itu kan lebih tua ya, jadi yang anak muridnya harus dengar. Tapi enggak teman-teman, mengkritik itu adalah suatu seni di mana kritik itu butuh perasaan, kritik itu butuh ketepatan kata, dan yang terakhir kritik itu butuh empati teman-teman. Jadi ya tetap aja, walaupun tadi gue bilang kritik itu pakai logika, tapi kritik juga tetap pakai hati. Jadi kritik yang disampaikan itu kalau bisa dengan indah teman-teman, dengan wibawa, sehingga kritik yang teman-teman sampaikan itu ternyata bisa dihargai oleh orang yang teman-teman kritik. Jadi nggak ada tuh ya, kita masih punya stigma kalau kita kritik orang yang lebih tua dari kita, atau orang yang lebih tua kritik kita itu ada salah dan benar. Enggak teman-teman, nggak ada. Kita mengkritik itu karena kita ingin meluruskan sesuatu, bukan karena kita nggak suka sama pribadinya dan lain segala macam. Makanya tadi saya bilang juga pakai bahasa yang sopan. Jadi karena mengkritik itu mudah, jadi ya tolong pergunakan kesempatan teman-teman untuk mengkritik itu. Jadi ya, jika teman-teman bisa kritik, teman-teman bisa melakukan. Mungkin itu aja dari gua. Dan satu hal teman-teman, gue ingin menyampaikan satu ucapan terima kasih ke, bukan tim sih, ke partner gue, yaitu kedua teman gue yang bekerja di belakang layar untuk ya, membangun video-video yang kebetulan udah 2 video kita bikin bareng-bareng, yaitu FNX Story. Teman-teman bisa cek di Instagram mereka, dan pokoknya teman-teman support mereka karena mereka juga bekerja di bidang fotografi. Teman-teman bisa mungkin booking mereka jika teman-teman butuh yang namanya jasa untuk fotografi. Mungkin sekian dari gua, karena gua muda tapi tetap